Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raul Sastrawan dengan NIM 19040200054 dari kelas PBS 4A. Hari ini saya akan mereview materi-materi isu-isu perbankan syariah, dan ini juga sebagai UAS isu-isu perbankan syariah. Oke, lanjut. BI, OJK, dan DSN MUI. Sejarah berdirinya Bank Indonesia atau BI. Kembali di era pemerintahan Hindia Belanda, Dijavaske Bank didirikan tepatnya pada tahun 1828. Dijavaske Bank bertugas mencetak dan mengedarkan uang kira-kiranya 1 abad kemudian, tepatnya pada tahun 1953. Bank Indonesia dibentuk dengan menggantikan fungsi dan peran Dijavaske Bank sebagai bank sentral. Bank Indonesia saat itu memiliki 3 fungsi utama, yaitu bidang perbankan, moneter, dan sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia juga diberi wewenang untuk melakukan fungsi bank komersil. Setelah itu, beberapa amandemen Undang-Undang Bank Indonesia dilakukan. Pertama, pada tahun 2004, UU Bank Indonesia diamandemen dengan konsentrasi pada aspek penting yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Amandemen selanjutnya yaitu pada tahun 2008 ketika pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999. Dalam perubahan tersebut ditegaskan bahwa Bank Indonesia juga berperan sebagai bagian dari upaya dalam menjalankan stabilitas keuangan. Majelis Ulama Indonesia MUI didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 Masehi atau 17 Rajab 1375 Hijriah di Jakarta berdasarkan Pedoman Dasar 2005 pada bab 162 pasal 1 ayat 2. Bermula dari konferensi para ulama di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam dibentukan pemerintah pada waktu KH.M. Dahlan sebagai Menteri Agama tanggal 30 September sampai dengan 4 Oktober 1970. Pada waktu itu diajukan saran untuk memajukan kesatuan kaum muslimin dalam kegiatan sosial dengan membentuk sebuah majelis para ulama Indonesia yang diberi tugas untuk memberikan fatwa-fatwa. Peran Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki tugas menjaga stabilitas moneter, antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar, failure not settle, pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Peran OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Peran DSN MUI. 1. Menetapkan fatwa atas sistem kegiatan produk dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya. 2. Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS dan LKS, LBS, dan LPS lainnya. Membuat pedoman implementasi fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya. Mengeluarkan surat edaran taklimat kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya. Memberikan rekomendasi calon ASPM dan atau mencabut rekomendasi. Oke, lanjut ke materi kedua. Badan Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Pembiayaan Syariah. Itu tipe ini Bank Pembiayaan Syariah.
Bank Umum Syariah atau BUS adalah salah satu jenis bank syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS pertama yang berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia hingga tahun 2019. Tercatat Bank Umum Syariah beroperasi mencapai 14 bank dengan jumlah kantor mencapai 1.894 kantor. Jumlah aset Bank Umum Syariah mencapai 323 triliun rupiah. Fungsi Bank Umum Syariah menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, dan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perasuransian. Fungsi Bank Perkreditan Rakyat 1. Menghimpun dana dalam masyarakat, bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan bentuk bank. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS. Nah, ini betul. BPRS berawal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Peraturan Perbankan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992. Dalam kegiatannya, BPRS melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan diatur Surat Keputusan Direktur BI Nomor 32/32-Kep/Dir 1999 tanggal 2 Mei 1999 mengenai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. Perbedaan Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kalau Bank Umum Syariah biasa melakukan kegiatan usaha serta kegiatan lalu lintas pembayaran dengan prinsip syariah. Selain itu, bank ini juga berada di bawah koordinasi bank konvensional maupun tidak menutup kemungkinan bahwa bank syariah dapat dimiliki oleh bank konvensional, tetapi saja aktivitas pelaporannya terpisah dari induk banknya. BPR memberikan kredit kepada nasabah, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Terakhir ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau biasa disapa dengan BPRS. Dalam melaksanakan kegiatannya, BPRS hanya melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana saja. BPRS tidak menjadikan pembeda antara BPRS dengan Bank Umum Syariah dengan unit usaha syariah. Fungsi BPRS itu ada: 1. Menjalankan seluruh kegiatan bank dengan prinsip syariah berdasarkan aturan BI. BPRS menghimpun BPRS menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat atau nasabah. 3. BPRS menghimpun dana nasabah ke bank syariah lain dalam berdasarkan semua akad syariah. 4. BPRS memindahkan uang dengan tujuan untuk kepentingan bank sendiri atau untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS lain yang ada di Bank Umum Syariah atau Bank Umum. Lanjut materi ketiga, yaitu Baitul Mal wa Tamlil atau BMT. BMT merupakan kependekan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wa Tamlil, yaitu lembaga keuangan mikro LKM yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi, yaitu Baitul Tamwil, rumah pengembangan harta yang bertugas melakukan kegiatan pembangunan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil. 2. Baitul Mal atau rumah harta, menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanah. Asas dan prinsip BMT.
Berdasarkan pedoman cara pembentukan BMT, Pinbook dinyatakan bahwa BMT berasaskan Pancasila dan Undang-Undang 45 serta berlandaskan syariat Islam, keimanan dan ketakwaan. Pinbook. BMT menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha baik berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan. Pertama, pengimpunan dana zakat, infak dan sedekah untuk disalurkan kepada para mustahik penerima dana zakat. Kedua, pengimpunan dana BMT dengan mobilisasi dana dan mengembangkan dalam aneka. Oke, lanjut materi pasar modal. Pasar modal adalah pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Pasar modal dapat menawarkan efek yang berupa surat peraturan undang-undang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak, unit investasi kolektif, kontrak berjaga atas efek atas setiap derivatif dari efek. Perkembangan pasar modal di Indonesia. Untuk meningkatkan kinerja pasar modal di Indonesia secara berkesinambungan, para pemangku kebijakan sudah seharusnya memanfaatkan peluang yang ada pada perekonomian Indonesia. Salah satu peluang yang perlu dimanfaatkan oleh para pemangku kebijakan pasar modal adalah meningkatnya golongan kelas menengah di Indonesia. Pertumbuhan populasi kelas menengah di Indonesia relatif tinggi. Pada tahun 2003 ada 81 juta penduduk Indonesia yang termasuk kelas menengah atau 37,7% dari total penduduk. Pada tahun 2012 jumlah populasi kelas menengah di Indonesia mencapai 134 juta penduduk atau sekitar 56,5% dari penduduk dunia dalam majalah SWR. Lanjut, silakan dibaca selebihnya. Risiko investasi di pasar modal. 1. Risiko daya beli, ada purchasing power risk. Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai real pendapatan akan lebih kecil. 2. Risiko bisnis atau business risk. Risiko bisnis adalah suatu risiko menurunnya kemampuan perusahaan memperoleh laba sehingga pada gilirannya mengurangi pula kemampuan perusahaan membayar bunga dan dividen. 3. Risiko tingkat bunga naik. Risiko tingkat bunga, naiknya tingkat bunga biasanya akan menekankan surat-surat berharga sehingga biasanya harga surat berharga akan menurun. Ada risiko pasar dan ada risiko likuiditas. Lanjut, kartu plastik, materi baru. Kartu plastik adalah instrumen pembayaran atas kartu yang diterbitkan oleh bank atau lembaga pembayaran yang lain yang dapat digunakan untuk alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa dan dapat digunakan untuk penarikan tunai. Sebagai alat pembayaran, kartu ini sangat fleksibel dan praktis. Pemegang kartu ini akan merasa aman sebab di samping itu tidak perlu membawa uang tunai jika mendapatkan cash protection plan atau perlindungan asuransi pembelian barang-barang secara otomatis. Pihak-pihak yang terlibat dengan kartu plastik ada pihak penerbit atau issuer seperti bank, lembaga keuangan, lembaga yang bergerak di bidang penerbitan kartu kredit, dan lembaga keuangan yang bergerak di bidang kegiatan lembaga keuangan lainnya. Dua itu ada pihak pemegang kartu kredit atau card holder, ada pihak penjual barang atau jasa, pihak perantara seperti perantara penagihan, perantara pembayaran. Fungsi dan konsep kartu plastik itu ada fungsinya itu ada sumber kredit. Pembayaran dilakukan secara bulanan atau setiap transaksi. Pembayaran bulanan sejumlah minimum tertentu total transaksi yang dilakukan. 2. Sumber uang tunai. Sebagai sumber uang tunai, yakni dapat menarik uang tunai secara langsung karena melalui konter ATM dengan menunjukkan kartu. 3. Sebagai penjaminan cek. Kartu plastik juga diterbitkan beberapa bank dapat digunakan untuk menjamin penarikan cek. Di Inggris, fungsi kartu sebagai penjamin cek sangat umum digunakan oleh bank. Perbedaan charge card, credit card dan debit card. Kalau charge card itu umumnya tidak ada ketentuan limit penggunaan dalam melakukan transaksi pembayaran penuh atau semua tagihan sebelum tagihan berikutnya. Credit card itu ketentuan limit kredit diberikan kepada setiap anggota yang tergantung jenis kartu gold, regular, klasik. Pembayaran minimum 10% sampai 20% dari total saldo tagihan.
dan dibayarkan paling lambat pada tanggal jatuh tempo penagihan ditentukan setiap bulan. Debit card, pemegang kartu harus memiliki rekening pada bank. Transaksi hanya dapat dilakukan apabila pemegang kartu memiliki saldo yang mencukupi pada rekening untuk menutupi biaya transaksi. Materi baru. Pegadaian. Pegadaian atau rumah gadai adalah sebuah individu atau lembaga yang menawarkan jasa peminjaman kepada masyarakat dengan jaminan benda milik masyarakat yang ingin melakukan pinjaman uang. Bila suatu barang digadaikan untuk mendapatkan pinjaman dari pegadaian, maka pada waktu yang telah ditentukan oleh pegadai boleh membeli kembali atau menebus kembali barang yang telah digadaikan dengan biaya tambahan atau bunga sebagai keuntungan pihak pegadaian. Tujuan pegadaian untuk melaksanakan dan menunjang sebuah kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan di bidang pembangunan nasional yang melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. 2. Untuk mencegah timbulnya praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lain sebagainya. 3. Agar menyediakan dana dengan cara sederhana, dana masyarakat luas, terutama bagi kalangan menengah bawah untuk konsumsi dan produksi. Manfaat pegadaian. 1. Manfaat bagi lembaga pegadaian seperti penghasilan yang bersumber dari sewa modal dibayarkan oleh peminjam dana, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah, memenuhi misi pegadaian sebagai salah satu badan usaha milik negara untuk dapat memberikan bantuan kepada masyarakat. 2. Manfaat bagi nasabah pegadaian. Ada nasabah dengan sangat cepat menerima dana segar dari lembaga pegadaian berdasarkan berbagai prosedur yang relatif lebih mudah dan sederhana. Nasabah yang akan mendapatkan penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. Nasabah yang mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya. Kegiatan usaha pegadaian ada melayani jasa taksiran seperti jasa taksiran menaksir beberapa nilai real barang-barang berharga yang dimilikinya. Jasa ini berguna bagi masyarakat jika ingin menjual barang-barang berharganya atau hanya sekedar ingin mengetahui jumlah kekayaannya. 2. Ada melayani jasa titipan barang. Jasa titipan barang yang diberikan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang berharganya. Jasa ini diberikan untuk memberikan rasa aman kepada pemiliknya, terutama bagi orang yang akan meninggalkan rumah dalam kurun waktu yang lama. Memberikan kredit. Kegiatan usaha ketiga itu memberikan kredit. Kredit diberikan terutama bagi karyawan yang memiliki penghasilan tetap. Pembayaran pinjaman dilakukan dengan memotong gaji peminjam secara bulanan. 4. Ikut serta dalam usaha tertentu, bekerja sama dengan pihak ketiga. Misalnya dalam hal pembangunan perkantoran untuk pembangunan lainnya dengan sistem build, operate, dan transfer BOT. Itulah tadi review materi isu-isu perbankan syariah. Saya kiranya dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.